Shalom, jemaat sekalian. Selamat datang kembali di program kali ini adalah pendalaman ajaran bersama dengan saya, Hendy. Hari ini kita akan bersama-sama membahas suatu tema yang lagi-lagi menarik, yaitu temanya adalah Alkitabku beda dengan Alkitabmu. Nah, dan pastinya hari ini kita nggak sendiri, saya ditemani oleh Kak Hosea. Shalom. Ya, shalom, Ko Hendy. Ya, gimana? Sehat? Puji Tuhan, baik. Sehat ya. Moodnya lagi seneng ya nih Indonesia. Ya, seneng. Baru 10-11 ya. Ya, baru aja masuk semifinal. Gitu. Semifinal. Oke. Ya, sebelum kita masuk ya ke dalam pendalaman ajaran pada kali ini, saya mau ajak kita untuk berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala hikmat yang Kau berikan bagi kami setiap hari. Kami boleh menjalani hari kami dengan sukacita, dengan baik ya Bapak. Bapak, kalau sebentar kami akan bersama-sama mengikuti membahas suatu tema, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami bicarakan dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sekali lagi saya sebutkan ya, tema kita hari ini adalah Alkitabku beda dengan Alkitabmu. Nah, ini kira-kira ini temanya dari kakak atau? Ya, itu temanya dari tentu tim, ya? disusun dari tim. Oh, disusun dari tim. Ya. Soalnya ini temanya cukup apa ya? Cukup berbeda gitu ya, cukup unik gitu ya. Nah, mungkin kita boleh tahu bahwa setiap harinya kita kan pakai Alkitab itu yang mungkin biasa kita pakai itu TB aja gitu ya, terjemahan baru ya. Mungkin sekarang malah keluar yang TB2 gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa Alkitab kita itu bisa jadi itu bukan bisa jadi ya, memang berbeda dengan rekan-rekan kita. Misalnya di Katolik itu pakai yang Deuterokanonika gitu ya, yang ada beberapa tambahan. Kalau nggak salah di tengah-tengah perjanjian ditempatkan lama, di tengah perjanjian lama baru, dan perjanjian gitu. baru. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas banyak seputar Alkitab ini. Apa sih sebenarnya, atau awalnya itu kayak gimana? Kok bisa kita sekarang mempercayai bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang itu adalah ya firman yang dari Tuhan sendiri gitu ya, yang kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Nah, boleh Kak dijelaskan? Ya, terima kasih Ko Hendy untuk pengantarnya yang sangat bagus. Ya, jadi mungkin yang kita bahas saudara sekalian adalah kenapa kok Alkitab kita ini berisi 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Beda ya, di mana Katolik menambahkan ada di tengah-tengahnya itu kitab Deuterokanonika gitu. Nah, tentu tentang hal ini kita akan bicara tentang kanon Alkitab gitu kan. Artinya sebuah proses gimana kok Alkitab ini bisa kita kenal dan kita tahu di masa sekarang dalam bentuk buku gitu. Nah, Ko Hendy, sebelumnya saya mau mengajak nih tentang kita mengenal Alkitab itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau kita bicara tentang epistemologi Kristen, sulit apa artinya itu? Ini ya, wawasan dunia Kristen. Oke. Kita akan mengenal yang namanya wahyu. Ya, wahyu itu adalah penyingkapan yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, di dalam wawasan dunia Kristen, wahyu itu ada dua. Ada wahyu umum dan wahyu khusus. Keduanya ini berbicara atau menyingkapkan tentang Tuhan. Nah, apa itu wahyu umum? Wahyu umum itu adalah penyataan diri Allah yang ditujukan pada semua manusia di segala tempat dan segala masa. Nah, melalui wahyu umum ini Allah menyatakan keberadaan dan kekuasaannya. Contohnya melalui apa? Melalui alam semesta gitu. Kita bisa lihat bagaimana semesta kita bekerja, ada matahari sebagai pusat tata surya, terus dengan panasnya akhirnya suhu bumi bisa terjaga sampai ciptaan ada kehidupan dan ciptaan itu dipelihara oleh Tuhan. Itu salah satu wahyu umum gitu.
Contoh lain wahyu umum apa? Yaitu pemeliharaan tadi dan hati nurani dan moralitas itu. Jadi dalam teologi Kristen ini dilihat sebagai wahyu umum. Kenapa? Karena seharusnya kalau manusia sudah berdosa semuanya itu rusak. Ya, tapi kasih Allah secara umum itu membuat manusia ada hati nurani dan moralitas sehingga kejahatan itu ditahan. Nah, itu referensi Alkitabnya ada di dalam Mazmur 19, Roma 1, Kisah Rasul 14. Nah, kemudian kita bicara tentang wahyu yang kedua. Tadi yang umum, sekarang khusus. Wahyu khusus. Nah, kenapa? Kan wahyu umum ini kan sudah membicarakan tentang Tuhan ya. Maksudnya sudah mencakup gitu ya. Iya, sudah menunjukkan ada Tuhan di semesta ini. Nah, wahyu khusus ini batasannya ini sempit. Hanya ada pada Alkitab dan Yesus Kristus gitu. Lalu kenapa ini diperlukan? Wahyu khusus ini diperlukan karena keberdosaan manusia. Nah, manusia ini karena manusia berdosa, harusnya manusia itu dihukum dan mengalami kebinasaan ya. Upah dosa adalah maut yang kita kenal itu. Nah, melalui wahyu khusus inilah Allah menyingkapkan tentang kabar sukacita, rekonsiliasi, keselamatan dari Dia sendiri, dari Allah. Nah, yang kita kenal, yang baru kita peringati ya, karya Yesus Kristus di kayu salib itu. Jadi intinya ada di dalam wahyu khusus itu adalah wahyu khusus memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan. Nah, itu terbatas pada Alkitab dan Yesus Kristus gitu. Kenapa demikian? Ya, tadi kan disinggung terbatas ya. Iya, terbatas. Karena gini, di dalam Alkitab di Yohanes 1 ayat 18 Yesus Kristus itu dikatakan bahwa Ialah yang mengenal dan melihat Bapa dan Ia yang mewahyukan tentang Bapa. Nah, Alkitab ini mencatat dan menunjukkan bahwa pekerjaan Kristus itu memberitakan Sang Bapa. Nah, jadi pekerjaan dan firman Kristus ini direkam secara akurat oleh kitab suci. Maka itulah Alkitab juga kita sebut sebagai wahyu khusus. Karena melalui Alkitab inilah kita bisa tahu, bisa mengerti pekerjaan Yesus Kristus itu. Nah, jadi itu. Oke, jadi tadi kan ada dua, kayak ada wahyu umum dan wahyu khusus. Umum berarti yang ya general lah ya, luas gitu ya. Tapi kalau khusus berarti khusus untuk karya keselamatan lah. Betul. Gitu kan. Ya. Nah, pastinya kan Alkitab itu sebenarnya apa ya? Kan saya tahunya sih ya, setahu saya ya, Alkitab awalnya itu kan ada dua bahasa untuk Perjanjian Lama dan Baru. Ya, ada yang Yunani berarti yang baru, yang lama itu berarti Ibrani. Ya. Nah, pastinya kan ini apa ya? Itu adalah bahasa manusia. Betul. Benar ya, bahasa manusia. Artinya Alkitab sendiri itu kan ditulis oleh manusia gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita bahwa kita itu jadi bisa percaya kalau misalnya Alkitab ini beneran Allah gitu. Itu gimana? Jadi memang ini sering jadi pertanyaan ya, Kohen. Kenapa kok kita bisa mengimani atau kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Bukankah itu adalah produknya manusia kan? Iya, penulisnya manusia gitu. Dan bahkan ini dituliskan dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, itu Perjanjian Lama ditulis pakai Ibrani. Perjanjian Baru ditulis dengan Yunani. Bahkan kalau kita melihat sejarah ya, Kohen, di zaman Tuhan Yesus pun Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan itu ke bahasa Yunani sebagai lingua franca masa itu. Apa itu? Lingua franca itu bahasa umum. Kalau zaman sekarang kayak bahasa Inggris itu. Yang apa ya? Yang banyak dipakai lah istilahnya. Ya, betul. Okay. Common language gitu. Nah, kenapa demikian? Gini, di dalam 2 Timotius 3 gitu kan, di sana Alkitab menjelaskan bahwa kalau kita lihat terjemahan aslinya itu Alkitab dinafaskan oleh Allah. Inilah yang bisa menjadi dasar bagi kita. Memang Alkitab itu ditulis oleh manusia berdosa sesuai dengan konteksnya masing-masing gitu. Misalnya Petrus, seorang nelayan, mungkin gaya bahasanya beda sama Lukas sebagai seorang dokter atau tabib gitu. Bahkan Musa yang hidup di zaman
bahala gitu. Iya. Tentu sangat beda wawasan dunianya, pemikirannya dengan penulis-penulis kitab Injil yang jauh gitu. Nah, di dalam berbagai keunikan latar belakang ini, uniknya di dalam Alkitab ini menceritakan sebuah inti utama gitu. Jadi penulis ini memang tidak saling mengenal gitu. Berbagai konteks diizinkan, tapi Allah menginspirasi penulisan Alkitab itu. Maksudnya inspirasi ini bukan Allah mendikte ya. Oke. Terus A, B, C, D kamu harus tulis demikian. Kalau gitu. typo nggak boleh. Kalau typo nggak boleh. Ulang lagi. Iya. Tapi kita bisa melihat bahwa Allah memakai tradisi yang ada gitu untuk menjaga keakuratan tulisan itu. Misalnya kalau zaman Perjanjian Lama itu kalau penulisannya salah, naskah itu langsung dibakar gitu. Tiap kali menuliskan kata Adonai YHWH itu tintanya harus diganti gitu. Oh gitu. Ya, terus ada lagi tradisi-tradisi macam-macam yang ya mungkin bisa didalami gitu kalau membahas tentang tema penulisan gitu. Nah, tapi intinya gini, memang penulis Alkitab itu adalah manusia berdosa melalui konteksnya masing-masing. Ya. Tapi mengapa ini bisa disebut firman Allah adalah karena ini karya Roh Kudus gitu. Ya. Karena Alkitab adalah yang dinafaskan oleh Roh Kudus sendiri. Kata Yunaninya itu Theopnetus, arti Inggrisnya God breathed. Sehingga di dalam keunikan inilah Allah menjaga agar wahyu itu akurat dan benar, yang disampaikan itu adalah firman Allah gitu. Nah, GKI sendiri, ini dalam pengakuan imannya di Tata Dasar Gereja di buku Tager itu, di pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa GKI percaya bahwa Alkitab adalah PL dan PB. Gitu. GKI mengimani bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan, firman Allah yang menjadi norma dan dasar pedoman kehidupan bagi gereja. Jadi itu intinya, bahwa penulisnya memang manusia, tapi kalau kita bilang tuh ada penulis utama di balik penulis-penulis Alkitab itu. Misalnya Musa, terus penulis-penulis kitab sejarah, Daud penulis Mazmur. Itu sangat jelas sih Kak. Maksudnya gini, kalau saya boleh ambil intinya bahwa sebenarnya Alkitab ini kan awalnya mungkin kalau kita nggak pernah belajar Alkitab benar-benar ya, kita kira kayak ini adalah maksudnya masih satu zaman gitu. Masih satu zaman. Misalnya Perjanjian Lama dan Baru dulu saya mikirnya Lama ini sebenarnya nggak terlalu jauh sebelum gitu Baru gitu anggapannya gitu. Dari Injil misalnya ke Perjanjian Lama itu nggak terlalu jauh, dan ternyata setelah saya juga pernah baca-baca bahwa ini cukup jauh ini sampai ribuan tahun gitu, dan itu Tuhan pelihara naskahnya gitu ya, sampai ya di kanon gitu, sampai dikumpulkan dan jadi Alkitab gitu. Betul. Nah, dan saya percayanya sih gini, maksudnya karena ada satu benang merah atau satu kesimpulan yang sama dari Lama sampai Baru, ada satu benang merah yang sama, itu yang membuat menurut saya jadinya ini memang ada yang istilahnya ada yang mendalangi untuk penulisan ini begitu. Kalau misalnya ini terlalu berbeda, misalnya yang ini A, yang ini Z gitu ya, terlalu beda, mungkin ya enggak, ini beda aja gitu. Ternyata ini masih satu benang merah gitu. Nah, tapi kita tadi sempat singgung tentang kanon. Kanon mungkin kayak apa? Kanonisasi itu apa sih Kak maksudnya? Ya tadi sedikit membahas ya Kohen tentang Alkitab. Ini kalau kita lihat Alkitab ini sebenarnya wujudnya beda-beda. Ada yang gulungan, ada yang buku, terus ada yang naskah-naskah. Nah, kanon ini adalah proses ketika bapak-bapak gereja di masa lalu dan juga sejarah. Jadi sebenarnya kanon itu mulainya dari PL.
Dari PL sudah ada kanon. Sudah ada ketika Tuhan Yesus, zamannya Tuhan Yesus melayani di dunia gitu. Itu kanon PL itu sudah ada yang dikenal itu sebagai Tanak ya. Torah, Nevim, Ketuvim, sama apa ya satu ini? Ini yang maksudnya Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran itu ya. Iya, kalau Torah itu kitab Musa, itu Kejadian, Keluaran, Imamat. Iya, benar. Terus ya itu akhirnya dalam proses kebudayaan Yahudi ini jadi dikumpulkan sebagai satu kitab gitu. Yang kita imani juga sebagai firman Allah gitu. Jadi kalau kita lihat Alkitab kita sama Alkitab orang Yahudi gitu, itu PL dan yang kita pegang ini sama gitu. Nah, titik bedanya adalah karena orang Yahudi tidak mengakui kemesiasan Yesus. Maka mereka tidak menerima PB gitu. Jadi sebenarnya PL aja gitu. Ya, mereka hanya percaya PL aja bahwa itu adalah wahyu Allah gitu. Kitab-kitab Musa, kitab-kitab Nabi, tulisan-tulisan itu. Nah, kalau bicara tentang kanon itu sebenarnya berasal dari kata Yunani lagi. Arti literalnya itu adalah tongkat pengukur gitu. Nah, ini membantu kita memahami. Jadi tongkat pengukur itu kan digunakan untuk mengukur ya. Nah, artinya kanonisasi Alkitab ini adalah mengukur tentang teks mana yang diinspirasi oleh Allah gitu. Kan kita tadi berbicara bahwa yang membuat kita bisa mengimani bahwa Alkitab rangkaian panjangnya ini adalah firman Allah adalah inspirasi dari Roh Allah sendiri gitu. Nah, kanonisasi ini adalah proses di mana ketika gereja-gereja itu mengalami macam-macam peristiwa gitu, ketika surat-surat, naskah-naskah kudus dibakar ya. Akhirnya kan itu macam-macam. Terus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, banyak penulis gitu. Injil tuh nggak hanya 4 yang kita kenal saat ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi ada Injil Yudas, ada Injil Petrus, macam-macam. Nah, sayangnya kita bisa bayangkan ya, Kohen, misalnya Ko Hendy nulis saat ini terus ditemukan 100 tahun berikutnya. Bagaimana kita bisa percaya bahwa ini tulisannya Ko Hendy gitu? Ya, benar. Kan tentu perlu dilakukan penyelidikan ya. Apalagi ini waktu itu mungkin belum ada teknologi untuk misalnya ngukur karbon dan betul. Kalau sekarang masih mending nih ada nih. Nah, metodenya adalah apa? Tanya ke murid-muridnya atau tanya ke anak-anaknya atau ke circle-circle-nya gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ketika ada macam-macam surat atau tulisan tentang Injil. Bapak-bapak gereja mesti mengidentifikasi nih, ini benar nggak nih tulisan Yohanes gitu. Ini benar nggak tulisan Petrus gitu. Nah, karena dalam proses ini prosesnya juga panjang, ratusan tahun terjadi. Dalam prosesnya, Kohen, kanonisasi ini berjalan cukup panjang gitu. Dan akhirnya kita melihat bahwa sejarah itu mencatatkan demikian ya. Di tahun 95, kalau sejarah saya harus baca supaya nggak salah. Karena bukan buku sejarah. Iya, bukan buku sejarah berjalan. Di sana ada seorang petinggi gereja yang namanya Clement. Itu Clement ini adalah murid Yohanes gitu. Murid langsung berarti. Ya, muridnya langsung. Itu di tahun 95. Nah, 95. Ya, nah di masa Bapak Clement dari Roma ini masa apostolik disebutnya. Itu dia menerima, jadi diumumkan bahwa gereja percaya bahwa 8 kitab perjanjian baru atau 8 naskah perjanjian baru ini yang diterima gitu. Terus ini dinamis ya. Terus di dalam perjalanannya tahun 115 itu ada yang namanya Ignatius, Bapak Gereja Ignatius itu mengumumkan di konteks yang lain bahwa ia menurutnya yang lolos sebagai teks yang diinspirasi itu adalah 7 Alkitab PB gitu. Ya.
Yang ini mungkin Injil palsu nggak diterima, 7 yang diterima. Ini gitu. Pokoknya tentang perjanjian baru ya. Kalau ya, lama itu sudah. Kalau lama ya? Karena dia sudah kanon kan. Jadi jadi semua sepakat bahwa pakai itu. Dan kalau kita kenal ada namanya itu Septuaginta. Itu adalah kitab kanon yang diterjemahkan tadi gitu. Di dalam bahasa mereka. Terus ada lagi dalam sejarahnya Polikarpus, ini juga muridnya Rasul Yohanes tahun 108, dinamis menerima 15 surat. Kemudian Irenasius tahun 185, cukup jauh ya, dari jauh ini. 115 ke 85 ini 21 kitab akhirnya yang dikumpulkan. Terus ada Hippolytus 22. Nah, 22 kan beda 5. Ya, di sini ada teks yang dinilai problematik gitu. Yaitu kitab Ibrani, Yakobus, 2 Petrus dan 2-3 Yohanes. Itu yang sekarang ada ya? Iya, yang sekarang ada. Jadi ini menariknya adalah maksudnya nggak langsung diterima juga ya ternyata ya. Maksudnya mungkin akan lebih menarik lagi kalau misalnya memang setiap kali ada proses kanon ini keluar kayak ada kenapanya gitu loh. Maksudnya kenapa? Kalau Ibrani kan menurut saya ya, Ibrani kan kata-katanya kan praktis ya, itu langsung bisa dilakukan sehari-hari. Nah, itu kayak kalau ada itunya, ada reasonnya atau ada kenapanya kan lebih menarik. Kalau kita mendalami tentang ilmu ini ya, tentang kanonisasi atau sejarah gereja, tentu ini akan lebih detail. Tapi tentang Ibrani yang pernah saya pelajari, kenapa teks ini jadi perdebatan di masa-masa awal gereja itu karena kitab ini pseudografa. Artinya bukan seperti pseudografa Katolik, tapi lebih kepada siapa yang nulis kitab ini gitu. Kan ada perdebatan, ini tulisan Paulus. Tapi ada juga yang menyangkal bahwa kok gaya penulisannya beda. Mungkin bukan Paulus ini gitu. Nah, cuma akhirnya dalam proses kitab-kitab ini akhirnya diterima gitu. Nah, benang merah sejarahnya apa? Kita bisa menyelidiki mungkin di lain kesempatan. Nah, tapi intinya ini, ada konsili gereja di tahun 360 sekian, 363 kalau tidak salah, di Laodikia. Itu akhirnya memutuskan 27 kitab itu diterima gitu. Jadi dikonfirmasi bahwa kitab Ibrani, Yakobus, 2-3 Yohanes tadi, 2 Petrus adalah mungkin termasuk kitab yang diinspirasi. Artinya kalau kita berbicara tentang kanon, berarti ini bisa dikenali bahwa ini benar tulisan dari Rasul Petrus atau Yakobus. Nah, walaupun sampai sekarang pun kitab Ibrani ini masih mengandung perdebatan, karena kalau kita lihat ya, di kitab Ibrani ini LAI pun menunjukkan bahwa tulisannya hanya surat kepada orang Ibrani. Oh, oke. Ya, sampai sekarang pun ini harusnya surat siapa kepada nah, gitu ya? Kalau kita tahu penulisnya kan gitu. Kalau ini suratnya Rasul Paulus, dia kan bilangnya surat Paulus kepada jemaat Ibrani. Ya, jemaat. Oh, gitu. Iya juga ya, benar ya. Ya. Nah, tapi balik lagi, karena kanon itu mengukur apakah tulisan ini adalah tulisan yang diinspirasi. Nah, yang ditimbang adalah kontennya kitab Ibrani. Objektivitas berarti yang tergantung isinya. Isinya, dan ketika itu memang orang Yahudi, masyarakat itu sedang diaspora konteksnya. Jadi memang sangat sulit untuk mengenali siapa yang sebenarnya sungguh-sungguh menulis kitab ini. Kalau kita bayangkan mungkin surat ini seperti apa ya? Surat random gitu. Pokok dikasih ke jemaat Ibrani yang sedang di dalam diaspora, perantauan di mana-mana gitu. Wow, oke. Dan ternyata tadi yang seperti kalau saya sebutkan itu akhirnya diterima 27 perjanjian kitab perjanjian baru itu setelah di tahun sekitar 300. Iya, hampir 400 ya. Hampir 400. Jadi menunggu 400 tahun itu proses kanon, ada yang masuk, ada yang keluar. Ya kan? Ada yang masuk, ada keluar. Ada yang keluar, iya. Kalau setahu saya juga pernah baca kitab Wahyu yang cukup
kontroversial yang problematik juga. Masuk keluar berapa kali begitu. Karena memang ya gimana kontennya seperti itu gitu ya. Mungkin sangat berbeda dengan yang lainnya gitu. Dan ya puji Tuhannya ya akhirnya masuk gitu ya. Dan berarti apa yang kita pegang sekarang itu hasil dari Konsili Laodikia ini ya. Ya, Konsili Laodikia, Konsili Hippo dan Konsili Kartage. Ya itu yang diwariskan ke gereja-gereja sampai kita pegang sampai ini. Sekarang gitu ya. Dan sampai sekarang pun mungkin nggak ada lagi ya proses kanon lagi atau gimana ya? Sudah tidak ada. Kalau kebanyakan teolog, ini teolog biblika dan teolog sistematika berpendapat bahwa gini, mungkin ada teks-teks lain yang isinya tentang bermuatan tentang kebenaran Kristus gitu. Tapi dalam pandangan teologi bahwa 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 PB ini sudah cukup untuk memberitakan grand narasi itu. Keselamatan dan pemulihan dari Allah itu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita tiba-tiba bisa, misalnya nih, tiba-tiba ditemukan kitab baru gitu ya, gulungan baru misalnya di gua mana kayak atau di mana gitu kan biasanya gitu. Dan ternyata ketika kita baca itu kontennya itu masih benar, maksudnya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, ya pokoknya nggak ada kontroversialnya gitu. Ya, kalau kita bicara tentang dinamis memang itu bisa dimungkinkan gitu. Tapi balik tadi ke standpointnya bahwa firman Tuhan ini sudah cukup. Gitu. Gitu. Dan bisa jadi teks yang ditemukan tuh redundant gitu. Misalnya ketemu nih di gua ini, ternyata setelah diteliti itu salinan surat Yohanes gitu. Ya benar. Gitu itu. Ya. Dan ya maksudnya saya sampai sekarang sih mikir ya, maksudnya nggak mungkin kalau kita tidak menemukan gulungan-gulungan atau kitab yang baru, karena bisa jadi ratusan orang itu menulis juga di zaman itu ya, maksudnya dan isinya mungkin nggak sesat sih gitu, cuman bisa jadi mungkin isinya sama, mungkin isinya nggak jauh berbeda, makanya ya ini udah cukup gitu ya, 27 gitu. Cuma mungkin di zaman sekarang hal yang sulit kan karena kita bukan generasi pertamanya Rasul. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa tulisan ini benar tulisan Rasul Paulus? Tentu tidak lebih clear, seterang kalau kita hidup di tahun 80-an itu. Bahasa, betul. Bahasanya pun pun berbeda sih. Benar. Iya. Oke. Nah, mungkin tadi kita sudah bahas juga tentang konsili ya, Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada jemaat yang nggak tahu konsili itu sebenarnya kayak gimana gitu aja, apa gambaran besarnya, dan gimana sih caranya mereka, atau ukuran-ukuran apa sih yang dipakai dalam konsili itu? Ya, kalau konsili mungkin kalau di Surabaya kita kenal BAMAK ya. BAMAK, Persekutuan Gereja-Gereja gitu. Jadi bayangkan aja seperti para pendeta, mereka berkumpul rapat besar gitu. Terus kalau di GKI mungkin merapatkan tager gitu ya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi agendanya masa itu adalah mengklarifikasi tentang ini benar atau tidak bahwa teks yang ada ini adalah tulisan Rasul Paulus, kanonisasi ini tadi ya. Yang bisa lolos di kanon gitu. Nah, kira-kira konsili seperti itu, dan konsili ini tidak hanya membahas tentang kanon, tapi tentang ajaran-ajaran juga. Karena di masa awal banyak ajaran menyimpang tentang Yesus itu. Ada yang mengatakan bahwa seperti doketisme, terus macam-macam, Yesus tuh Allah yang tapi bukan manusia, dia hanya nampaknya seperti manusia gitu. Nah, macam itu sekte-sekte. Ya betul, sekte-sekte. Dan konsili, rapat-rapat bapak-bapak gereja ini memutuskan bahwa dia bukan ajaran yang benar, bukan yang sesuai dengan ajaran para mungkin rasul. Kalau yang sekarang lagi rame itu kan Kristen progresif gitu ya. Terus tiba-tiba ada rapat besar, nah itu konsili. Kira-kira gitu. Terus tiba-tiba nanti majelis jemaat GKI ABCD kumpul gitu. Iya. Meneliti ajaran ini benar atau enggak. Nah, terus artinya ketika bicara tentang kanon, artinya kan seperti tadi dikatakan ada kitab yang diterima dan tidak. Nah, ini ketika saya meneliti literatur, ada 4 alasan utama gitu yang dijadikan
ukuran tadi, tongkat pengukur yang dipakai bapak-bapak gereja untuk memutuskan kitab mana yang masuk kanon atau tidak. Itu yang pertama adalah apostolicity, yaitu kriteria kerasulan gitu. Apakah penulis itu adalah seorang rasul atau yang memiliki koneksi dengan rasul? Ini subjektif ini sekarang. Ya. Benar ya. Siapa yang nulis? Gitu. Artinya kan melihat. Nah ini misalnya ada nih bahwa contohnya Markus menulis di bawah kerasulan Petrus gitu. Atau Lukas menulis di bawah kerasulan Paulus. Di bawah kerasulan maksudnya gimana? Di bawah kerasulan itu adalah kan yang dikenal sebagai rasul itu kan muridnya Yesus. Itu adalah Petrus, tapi rasul tidak melulu bicara tentang 12 murid ya. Tapi tentang fungsi yang diakui sebagai pemberita kebenaran itu, murid-muridnya Kristus. Yang memberitakan tentang Kristus secara benar. Nah, itu kalau kita lihat, kita bisa lihat di teks ada ada referensinya juga ketika Lukas disebut Paulus di dalam Kisah Para Rasul sebagai rekan pelayan. Kebalik ya. Paulus menyebut Lukas, bukan di Kitab Para Rasul, tapi ada di dalam surat Paulus itu bahwa Lukas disebut sebagai rekan pelayanannya gitu. Jadi saling mengkonfirm ini. Ya, kan kebalik ya, kan penulis Kisah Para Rasul kan Lukas. Masa Paulus ngomong di Kisah Para Rasul gitu. Nah, terus yang kedua adalah penerimaan. Seperti tadi, apakah teks itu diterima oleh gereja secara luas gitu. Jadi apakah ada gereja yang menolak buku ini? Nah, tentu itu akan jadi materi kan. Gereja A menyampaikan bahwa ini ditolak gitu. Karena alasan ini, tulisannya diragukan, kepenulisannya ini enggak jelas atau pengajarannya salah gitu. Nah, ini jadi kriteria kedua yang dipakai saat itu, apakah kitab ini diinspirasi Allah atau tidak. Terus yang ketiga konten, seperti yang sudah kita bahas tadi Kohen tentang surat Ibrani ya. Nah, kalau konten ini lebih kepada apakah ini merefleksikan doktrin yang benar gitu. Misalnya ada perdebatan tentang surat Yudas waktu itu. Masa mengatakan bahwa Yudas adalah yang berjasa di dalam keselamatan. Oh itu dari kitab Yudas. Ada surat Injil Yudas atau Injil gimana Yudas, ya. Saya pernah baca juga, dan ada banyak Injil yang ditolak pada masa itu. Nah, tentang konsistensi ini yang jadi kunci gitu. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, misalnya 1 Timotius 5 ayat 18, ayat ini adalah kitab yang pengajarannya selaras dengan Ulangan 25 gitu. Dan juga ditegaskan oleh Lukas gitu. Dan Rasul Petrus dalam suratnya 2 Petrus 3 juga menyampaikan bahwa ia mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai tulisan yang diinspirasi Allah gitu. Jadi ada pepatah bahwa hal yang terbaik untuk mendengar penjelasan Alkitab adalah membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri gitu. Menarik. Jadi ini kontennya memang saling berkelindan ya, mendukung dan satu benang merah tadi kalau kita lihat. Jadi konten pengajaran ini menjadi kriteria yang dipakai. Dan yang keempat, Kohen, ini adalah kriteria inspirasi. Apakah kitab itu merefleksikan kualitas inspirasi? Nah, disinilah dari keempat alasan inilah bapak-bapak gereja memutuskan bahwa kitab apokrifa dan pseudografa ini ditolak untuk masuk dalam kanon PL dan PB kita gitu. Yang apokrifa itu yang gimana? Ya, Deuterokanonika itu apokrifa. Ya. Isinya adalah kitab apokrifa dan pseudografa. Misalnya yang kepenulisannya diragukan tadi. Kan pseudo itu kan tidak jelas. Grafa tulisan-tulisan yang tidak jelas. Gitu. Tulisannya siapa? Ya, walaupun kalau ada pendapat gini ya, boleh nggak sih kita baca kitab Deuterokanonika? Ya boleh aja gitu. Tapi di dalam iman Kristen ada masalah nih dalam sejarah pengumpulannya gitu.
Sehingga kalau sebenarnya kita taruh tanda tanya, apakah kita bisa memegang ini sebagai sebuah kebenaran? Yeah. Nah, akhirnya masalahnya di sana. Mungkin ada nilai-nilai baik yang sama atau yang bisa kita pelajari boleh-boleh aja juga. Tapi intinya kenapa kok kita hanya percaya PL dan PB sebagai firman Allah? Bapak Gereja mempercayai dari keempat proses itu tadi. Ya. Wah, berat juga ternyata ya pembahasan kita hari ini ya. Ternyata kitab yang kita baca sehari-hari atau sekarang malah nggak fisik sih, nggak bawa fisik lagi sih. Kita pakai HP ya sekarang ya, kebanyakan pakai handphone untuk buka Alkitab segampang itu, semudah itu. Dan ternyata prosesnya dari awal, dari zamannya Musa bahkan itu sangat tidak mudah gitu ya. Betul. Saya juga percaya sih, kayaknya ada juga kitab-kitab yang mungkin harusnya itu eksis ada gitu ya, yang isinya mungkin ya memang benar kebenaran firman Tuhan, tapi hilang dalam prosesnya. Jadi yang waktu dibakar dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kita bersyukur sampai sekarang kita boleh punya Alkitab yang kita pegang sekarang sebagai pedoman dalam hidup kita gitu. Nah, mungkin di penghujung pendalaman ajaran kali ini yang cukup berat ini, boleh Kak kita dikasih kesimpulan buat kita semua untuk ya kita resapi bareng-bareng. Mungkin yang pertama saya mengajak ini ya Kohen. Kita melihat bahwa Alkitab ini adalah wahyu kasih dari Allah gitu. Ini adalah sebuah pesan penting bagi kita yang hari ini mempelajari tentang proses Alkitab ini gitu. Di mana melalui berbagai macam kebudayaan Musa, terus ketika bangsa Israel menghafal hingga akhirnya Taurat itu bisa dibukukan. Sampai di masa-masa susahnya para rasul dan murid-murid Yesus itu mengalami penderitaan, naskah dibakar. Tuhan menjaga firman-Nya hingga sampai pada kita di dalam Alkitab gitu. Dan Tuhan karena Dia Allah atas kebudayaan, kita pun juga akhirnya melihat bahwa Tuhan juga berkarya melalui Alkitab yang kita pegang. Tidak hanya buku ya. Hanya buku. Kita sekarang bisa lihat di laptop, di HP, tab, macam-macam gitu. Nah, ajakan bagi kita adalah sungguh-sungguh kita mau meneliti beritanya ini gitu. Bahwa ingatlah kasih yang Tuhan wahyukan itu. Sebenarnya Tuhan tidak perlu loh gitu loh kan. Kan Dia Allah yang kudus, kalau kita nggak kudus ya udah dibinasakan kan beres gitu. Dan Dia itu ya firman itu sendiri sebenarnya. Yang perlu itu ya kita sebenarnya. Yang perlu kita, dan Tuhan telah memberi ini. Nah, melalui inspirasi para penulis, melalui peristiwa-peristiwa sejarah, kita melihat bahwa Allah menjaga pesannya itu hingga bisa ada sampai di sekarang. Nah, makanya kita diajak untuk mencintai firman Tuhan gitu. Kalau kita membaca ini, kita bisa ingat bahwa ini prosesnya tidak mudah. Ya kan, melalui penderitaan, melalui macam-macam. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang, bagaimana nih kita menghargai pesan Tuhan ini yang prosesnya ada selama ribuan tahun bahkan gitu. Apakah kita sungguh-sungguh mengimani kasih-Nya ini? Apakah kita sungguh-sungguh meneliti ini sebagai pedoman kehidupan kita, seperti iman GKI yang disampaikan tadi. Nah, dan satu lagi Kohen yang mau saya ajak untuk kita sama-sama pegang, yaitu bahwa kita melihat bahwa ini sungguh-sungguh adalah firman Allah gitu. Karena di pemahaman di zaman sekarang ya kan macam-macam gitu. Bahkan saya mendengar orang yang mengaku Kristen berkata bahwa bagaimana kita bisa menganggap suatu kertas ini sebagai pedoman kita menyatakan suatu perbuatan salah gitu. Misalnya penyimpangan seksual atau apa ya kekudusan pernikahan gitu. Emangnya apa otoritasnya satu kertas ini gitu? Wow, oke. Kalau kita bilang Alkitab yang disobek gitu ya. Satu kertas ini. Satu gitu. kertas. Nah, 2 Timotius 3:16-17 mengatakan bahwa Alkitab ini dinafaskan Allah
Dan Alkitab itu berguna untuk mengajar di dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan gitu. Nah, tugasnya kita sebagai manusia berdosa adalah hidup dalam pengudusan. Artinya hari lepas hari kita diundang untuk meninggalkan dosa dan hidup seturut dengan Kristus. Nah, melalui Alkitab inilah kita boleh belajar mengenal wahyu kasih Tuhan dan untuk hidup mencintai firman. Kira-kira itu. Wah, jadi buat kita semua yang mungkin ya kita sudah hidup sebagai orang Kristen, mungkin ada yang bahkan dari lahir gitu ya, sebagai orang Kristen, mungkin kita menganggap Alkitab ini ya Alkitab gitu, tapi tanpa meresapi bahwa ini loh, ini perkataannya Tuhan sendiri, ini loh nafasnya Tuhan sendiri yang seharusnya kita punya respect yang sebegitu tingginya dengan nafas dari Tuhan ini yang dituliskan, dibukukan gitu ya. Jadi buku yang kita bisa baca setiap hari bahkan. Nah, apakah kita semua sudah melakukannya gitu. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya untuk pembahasan kita mengenai Alkitab. Boleh Kak kita dipimpin dalam doa untuk mungkin sebelumnya dikit Kak, saya boleh. lupa tadi ada satu quote penutup ini. Boleh. Dari Bapak Gereja Agustinus itu. Dia mengatakan bahwa kalau kamu percaya apa yang kamu suka di dalam Alkitab dan menolak apa yang kamu tidak suka, itu bukan Alkitab yang kamu percaya tapi dirimu sendiri. Wow. Oke. Menarik ini. Wah. Ini sangat relate sih pasti ya dengan zaman sekarang. Ambil aja yang gampang, yang kita suka. Apa yang kita suka kita ambil dan yang tidak suka yaudah kita tolak aja. Wow. Oke. Nah, biarlah ini juga bisa jadi pesan ya buat kita untuk menjalani kehidupan kita. Mari saudara sekalian kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk materi hari ini kami boleh belajar tentang Alkitab sebagai wahyu keselamatan, surat kasih-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan ketika kami melihat sejarah bagaimana pesan Tuhan itu dijaga, dikumpulkan dan Engkau memakai bapak-bapak gereja sehingga kami di masa ini boleh memiliki Alkitab yang utuh ini Tuhan, sehingga kami boleh mengenal juga kebenaran dan kasih-Mu. Biarlah kami Engkau ajar untuk mencintai firman-Mu dan hidup seturut pedoman yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami juga kami jadi orang yang dikuasai firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat dan mencerminkan kasih Kristus hari lepas hari. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you. Thank you juga buat penjelasannya pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan episode pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.